Pada hari ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam membentuk budaya positif di sekolah. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun takut akan hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol, saya lebih menyarankan seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi. Selain itu, daripada itu, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Proses dialog yang dilakukan guru dan orang tua agar dapat tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak dalam terbentuknya
budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Apa dulu? Pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Hal menarik. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap peserta didik yang saya ajarkan. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Di kelas, penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif seperti saling menghargai dan empati, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Misalnya, diskusi tentang pentingnya mendengarkan pendapat teman, membantu siswa merasa diterima, dan meningkatkan interaksi positif. Di tingkat sekolah, kegiatan seperti workshop, komunikasi efektif, dan hari kolaborasi membangun semangat kerjasama antara siswa dan staf. Hasilnya, kami mengalami suasana sekolah yang lebih harmonis dan dukungan yang lebih baik antara semua anggota komunitas. Saya merasa sangat puas dan terinspirasi melihat perubahan positif dalam interaksi siswa dan suasana belajar, memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Mengetahui bahwa upaya untuk menciptakan lingkungan inklusif dan sportif terdapat langsung pada perkembangan mereka. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif menunjukkan bahwa upaya membangun interaksi positif di kelas dan budaya kolaborasi di sekolah telah berjalan dengan baik, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Namun, perlu terus diperbaiki dalam hal memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah secara konsisten terlibat dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Memperkuat keterlibatan semua pihak dan menggunakan mekanisme umpan balik akan membantu meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan penerapan konsep-konsep tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau dalam interaksi dengan murid, yang sering membuat saya merasa tertekan dan cenderung terlalu mengendalikan situasi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memilih posisi kontrol sebagai manajer, yang memberi saya rasa lebih seimbang dan kolaboratif dalam mengelola kelas. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih memberi ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif, sementara sebelumnya lebih banyak fokus pada pengawasan dan kontrol yang ketat. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara khusus menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid.
Namun, saya sering menerapkan prinsip-prinsip serupa dengan fokus pada mendengarkan dan mencari solusi yang adil. Jika ada konflik atau masalah, saya biasanya berbicara dengan murid secara langsung untuk memahami perspektif mereka, lalu mencari cara untuk memperbaiki situasi dan mencegah masalah serupa di masa depan, meski tidak dengan struktur resmi segitiga restitusi. Sekarang, selain konsep-konsep dalam modul ini, penting untuk mempelajari teknik-teknik manajemen konflik, keterampilan komunikasi efektif, dan strategi penguatan positif. Memahami cara menangani perbedaan individu dan kebutuhan emosional siswa juga krusial. Menyediakan pelatihan untuk guru dan staf mengenai kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal dapat mendukung pembentukan budaya positif. Selain itu, melibatkan siswa dalam pembuatan aturan dan kebutuhan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.